Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia ya guys. Di video kali ini aku ingin berbagi ya guys tentang bisnis apotek. Alhamdulillah kemarin aku udah dapat email dari dinas perizinan ya, bahwa SIPAku sudah jadi. Jadi izin apotek udah sekitar seminggu yang lalu jadi lewat OSS RBA. Terus kemudian izin SIPA ternyata kemarin tak datangin ke Dinkes, ternyata belum jadi. Baru sekitar hari kemarin ya, Jumat dikabari udah jadi. Nanti Senin ini tak ambil di Dinkes, terus nanti paling bawa setelah yang legalisir sama rekomendasi IAI ya guys. Nah, nanti tak upload kalau udah jadi ya guys. Sekalian nanti kita review tentang perizinan apotek ini. Oh ya, di video kali ini ya aku ingin berbagi tentang investasi bisnis apotek itu BIP-nya berapa tahun. Nah, idealnya seperti itu, berapa tahun. Jadi berapa modal yang diperlukan untuk bisnis apotek, terus balik modalnya kira-kira berapa tahun. Nah, nanti kalau kalian tertarik dengan bisnis apotek, nanti silahkan ikuti video ini ya sampai akhir ya. Oke, di video ini ya, untuk bisnis apotek itu memang beda-beda ya antara satu dengan yang lainnya ya. Kalian harus tergantung wilayah yang kalian bidik ya. Kalau misalnya untuk di daerah perifer itu modal apotek enggak terlalu besar. Ambil contoh misalnya kalian kontrak ya. Kontrak itu kalau di daerah mungkin 10 sampai 15 juta udah dapat. Itu pun udah bagus lah, kontraknya udah lumayan lah. Lumayan lebar ya, 10 sampai 15 juta. Kalau misalnya kita kontrak ambil aja sekitar 15 juta ya, ambil rata-rata 15 juta kali misalnya kita kontrak dulu 2 tahun atau 3 tahun, ambil 3 tahun berarti sekitar 45 juta untuk kontraknya saja. Terus kemudian beli peralatan seperti etalase, terus kemudian lemari, rak obat, psikotropik, narkotik, meja, kursi, terus AC, terus mungkin untuk renov dikit ya, misalnya perlu dikasih kaca atau gimana gitu biar nggak kena debu masuk, mungkin ya habis sekitar kalau sederhana ya mungkin 50-60 juta dapat lah, 60 juta. Tapi kalau yang agak bagus ya sekitar 100-an lah paling enggak, tergantung desain dan ininya, bahannya apa. Kalau aku bikin itu biasanya tak anggarkan ya sekitar 100-an lah. Itu udah desain sama ini semuanya sampai bahan-bahannya, dan itu bahannya udah teruji ya. Aku udah bikin beberapa apotek dengan desain seperti itu, bahannya yang hampir sama seperti itu bisa bertahan sampai 10 tahun lebih ya. Dan jadi memang lebih amannya kayak gitu. Tapi kalau terlalu mahal juga nanti nggak signifikan. Kita ambil tengah misalnya 50 juta. Berarti kan 50 tambah 45 ada 95 juta. Kemudian modal obat kalau di daerah pinggiran mungkin kalian 50 juta bisa. 50 juta untuk sementara, 50 juta dulu, nanti terus kita lengkapi dari bulan ke bulan, kita tambahin obatnya agar lebih lengkap. Berarti kan udah 50 tambah 145 juta. Terus misalnya untuk ini mungkin perizinan aku pikir nggak begitu banyak yang dikeluarkan. Terus kemudian biaya operasional ya. Biaya operasional kan di bulan-bulan pertama kan belum ada omset ya. Omsetnya itu kan mungkin kecil, nggak bisa langsung naik tinggi gitu. Jadi kalian harus spek biaya operasional. Misalnya biaya kalian itu tiap bulannya itu sekitar 7 juta, 8 juta, maka kalian di ini sekitar 5 atau 6 bulan. Ambil aja 6 bulan kali 8, 48 juta atau 50 juta. Ya sekitar itu guys.
Jadi yang kalian siapkan itu ya sekitar hampir 200 juta. Ya, itu udah sama obatnya, stok obat 50 juta. Kalau kalian bikin di daerah perkotaan ya stoknya paling enggak ya 100 juta lah. 100 juta itu stok minimal. Jadi yang modalnya sekitar 250 jutaan. Itu udah belum sewa ya. Kalau di daerah perkotaan kan sewa lebih mahal ya, nanti ditambahin sendiri. Nah, BEP-nya kapan? Nah, BEP-nya ini guys, ini kaitannya dengan lokasi kalian. Kalau lokasi bisnis kalian itu bagus, strategis, bisa mencapai omset 100 juta dalam waktu 1 tahun atau misalnya 6 bulan, maka BEP-nya lebih cepat. Kalau misalnya omset 100 juta, itu margin kita ambil 20%, berarti kan ada margin sekitar 20 juta. 20 juta dikurangi biaya operasional dan biaya sewa dan lain-lain, ambil aja sekitar 10 sampai 12 juta lah. Berarti ada keuntungan bersih sekitar 8 juta ya. Itu kalau marginnya 2%, tapi kalau margin di bawah itu ya bisa berkurang. Ini kita ambil contoh aja margin 20%. Berarti ada profit 8 juta. 8 kali anggap aja di bulan-bulan awal kita belum profit ya. Sampai 6 bulan baru profit 8 juta kali 6. Berarti tahun pertama itu kita dapat uang sekitar 48 juta. Terus tahun kedua kita dapat uang sekitar 8 kali 12 90 juta. 96 juta tambah 48 juta. Ya sekitar 150 juta kurang lah ya. Nah, ini berarti di tahun kedua itu kita sudah balik modal. Di tahun kedua akhir ya. Di tahun kedua akhir kita itu sudah balik modal. Kalau modal kita 250 juta. Kalau modal kita di atas itu, ya berarti target omset kalian harus dinaikkan. Kalau omsetnya cuma 100 ya kurang cepat. Apalagi kalau marginnya nggak nyampe 20%, misalnya marginnya cuma 15%. Omsetmu 100 juta, marginmu 15% kan berarti 15 juta. Kalau biaya operasionalmu 15 juta juga ya nggak balik modal ya, nggak BEP guys. Baru BEP itu belum profit. Ya jadi ya lama. Sehingga solusinya adalah omsetmu dinaikkan atau marginmu yang kamu naikkan guys. Karena nggak bisa kalau kamu bisnis kok marginnya terlalu tipis, itu kan juga nggak bisa. Marginmu harus dinaikkan. Kalau margin nggak mau naik, omsetmu yang harus dinaikkan. Minimal berapa ya? Minimal 200 juta. Kalau omsetmu 200 juta, margin 15%, maka kamu ada profit kotor ya 30 juta. 30 juta dikurangi biaya operasional sekitar 17 atau 18 juta ya masih 12 juta. 12 juta kan masih signifikan ya. Per bulan kan kita dapat 12 juta, itu kan masih signifikan. Nanti tinggal ngitung aja. Itu dikalikan berapa bulan, nanti modal kita sudah balik modal. Nah, jadi itu guys. Kalau kalian beruntung ya bisa ambil di daerah-daerah yang agak perifer tapi cukup rame gitu, itu margin bisa sampai 30%. Mungkin karena persaingan yang nggak ketat, terus kemudian di situ juga nggak ada apotek gitu. Itu margin bisa 30%, biaya operasional anggap aja sekitar 10%, berarti keuntungan bersih 20%. Jadi kalau kamu omset 100 juta di daerah yang pinggiran yang bisa marginnya lebih besar, maka bisa profit bersih 20 juta sebulan. Nah, itu setahun udah balik modal guys kalau modalmu 200 juta. Oke guys, itu dulu ya video kali ini. Bagi kalian yang tertarik untuk membuat bisnis apotek ya, bisa pelajari di video-videoku di channel ini. Udah share banyak sekali bagaimana cara milih lokasi, cara mengurus izin dan lain-lain. Terus bagi kalian yang ingin belajar bareng bersama aku, nanti bisa kunjungi ke web mentoringbisnisapotek.com ya. Tentu saja berbayar ya. Berbayar tuh cuma 1 juta aja. Kalian bisa nanti berdiskusi dengan saya langsung, bisa telepon, bisa lewat WA, bisa konsultasi lebih detail lagi. Terus nanti bisa juga gabung dengan grup di Telegram ya, dengan beberapa teman yang sudah ada di grup mentoring bisnis apotek, dan mereka ada sekitar mungkin ya
sekarang sudah hampir 15 orang ya yang sudah punya apotek ya. Dari awal aku ini ya bikin grup mentoring bisnis apotek, dan ini beberapa masih berusaha konsultasi ingin membuat apotek ini dari berbagai daerah ya guys. Ada yang dari Sulawesi, ada yang Sumatera, ada yang dari Jawa, yang dari Bali, dari Lombok juga ada. Nanti kalian bisa diskusi di situ. Jadi syaratnya yaitu kalian mendaftar menjadi member mentoring bisnisapotek.com. Biayanya 1 juta, tapi ini ada promo, jadi promo 50% ya, cuman 500.000 aja. Kalian tinggal klik aja, nanti aku gabungkan di grup. Dan grup ini berisi video-video tutorial yang lebih spesifik, detail, ada studi kasus dan lain-lain. Oke, itu dulu untuk tips video hari ini, tips bisnis apotek. Mudah-mudahan kalian selalu semangat dan jangan lupa bahagia. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.